Izinkan saya menyampaikan sudut pandang saya secara pribadi tentang doa yang diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja menurut saya guru agung kita semua memaklumatkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disebut oleh para ulama hadis derajat hadisnya hasan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang yang miskin, wafatkanlah saya sebagai orang yang miskin, dan kumpulkanlah saya, gabungkanlah saya fi zumratil masakin, dalam kelompok orang-orang yang miskin. Sepintas lalu, kalau kita memiliki cara berpikir yang orientasinya sekedar fikih, terutama dalam fikih zakat atau mustahik zakat, maka kita akan menemukan kesimpulan, kok kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk jadi orang miskin, hidup miskin, wafat miskin, dan dikumpulkan bersama orang miskin. Kalau dilihat dari kebutuhannya, kita melihat dari asnaf 8 atau mustahik zakat yang 8. Yang pertama itu kan fakir. Fakir itu tidak punya apa-apa sama sekali, kira-kira begitulah definisi yang mudah. Tidak punya sama sekali apapun. Ya. Kalau miskin itu punya tapi tidak mencukupi. Dan dia juga dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, dia nggak berani untuk minta, malu untuk meminta. Nggak cukup, ada sih punya sesuatu, punya untuk makan, tapi nggak cukup. Punya untuk kehidupan, tapi nggak cukup, tapi dia malu untuk minta. Dan seterusnya. Kita nggak akan bahas yang 6 asnaf yang lain. Nama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus semuanya, wabni sabil sampai ke ibnu sabil. Kita akan berbicara tentang miskin. Nah, mungkin pertanyaan kita, kalau kita dijebak dalam cara berpikir yang sifatnya orientasi fikih, pasti kita mungkin bertanya, atau saya mungkin bertanya, kok kita berdoanya seperti itu? Minta kepada Allah hidup menjadi orang miskin, wafat sebagai orang miskin, dan dikumpulkan pada kelompok orang-orang miskin. Tetapi kalau kita terus menggali pengetahuan kita, referensi kita, termasuk pengetahuan kita berkaitan dengan definisi tentang miskin itu sendiri, baik secara lugawi, secara bahasa, secara etimologi, maupun secara istilahi, secara terminologi, ya, kita akan menemukan ketakjuban-ketakjuban yang luar biasa dari doa yang dimaklumatkan oleh guru agung kita semua yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba kutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan salah satu pandangan kita tentang definisi miskin. Laisal miskin, miskin itu bukan orang yang menolak untuk satu suap atau dua suap, ya. Tetapi miskin itu walakinnal miskin alladzi laisa lahu ghinan wa yastahi. Saya sebutkan tadi. Akan tapi miskin itu adalah orang yang dia tidak punya kecukupan, bukan tidak kaya, tidak punya kecukupan. Wa yastahi, dan dia malu, malu untuk meminta, malu untuk mengemis, memohon kepada orang lain. Nah, ini mana miskin secara fikih, ya. Tetapi miskin yang menjadi doa yang dimaklumatkan oleh guru agung kita semua dalam pandangan saya pribadi. Saya catat dengan tegas, saya garis bawahi, saya stabilo, ini pandangan saya. Ya, ini perspektif saya dalam memandang maklumat yang disampaikan guru agung kepada kita semua. Miskin itu adalah kondisi di mana butuh
orang lain, butuh pihak lain. Meskipun sebenarnya ada sebagian alat pemenuhan kebutuhan itu pada diri kita, tapi tidak cukup. Hanya saja kita nggak sanggup untuk menyampaikan kebutuhan itu kepada orang lain dalam bentuk permintaan, permohonan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara runut, ketika para sahabat memaklumatkan untuk menyematkan wa'atini ma'aka abada. Lalu misalkan doa ini dimaklumatkan untuk dibacakan oleh kita semua. Sebenarnya ini ada benang merah yang bisa kita tarik. Bagaimana guru agung kita semua ingin mengajak kepada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua, bahwa keterikatan kita, kemelekatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita bermohon supaya kita bersama-sama selalu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang tahu kebutuhan kita. Allah lah yang paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh kita semua. Maka kita menempatkan diri di hadapan Allah sebagai orang yang miskin, orang yang gak bisa memenuhi kebutuhan kita. Meskipun Allah sudah mengkaruniakan beberapa alat pemenuhan kebutuhan pada diri kita. Tetapi kebutuhan-kebutuhan kita, baik secara zahir maupun secara batin, sesungguhnya hanya Allah yang tahu dan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi jauh melampaui ukuran-ukuran yang sifatnya zahiriyah, ukuran-ukuran yang sifatnya fikhiyah. Ya. Guru agung kita mengajak kepada kita untuk mengafirmasikan diri kita dengan doa tersebut, agar ketergantungan kita, kebersandaran kita, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Abah mendahului maklumat itu dengan mencantumkan panglima besar perang ketiga, perang dunia ketiga. Karena di sini yang berlaku bukan peperangan fisik, bukan peperangan apa, tapi peperangan cara berpikir, perang pemikiran, ya, perang dari sudut pandang berpikir. Guru Agung menarik kepada hal yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, supaya muncul di dalam diri kita itu, karena kita dawamkan doa tersebut, keyakinan dan kesadaran bahwa yang mampu memutuskan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita untuk terpenuhi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih jauh disampaikan, wa'atini ma'aka ya abada, dan berikanlah kepada hamba ya Rabb ma'aka, untuk senantiasa karuniamu dalam bentuk senantiasa bersama-sama dengan engkau, denganmu ya Allah, abadan selamanya. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Ada lagi yang menjelaskan bahwa kata miskin itu adalah turunan, ya, tasrif, derivasi dari sakana. Sakana itu adalah kondisi ketenangan jiwa, ya. Memang ketenangan itu, saya pernah menyampaikan di forum ini, ada tiga sebenarnya. Yang pertama ada disebut dengan sakinah, yang kedua ada disebut dengan tuma'ninah atau al-itmi'nan, dan yang ketiga disebut dengan wiqar. Sakinah itu adalah ketenangan yang dirasakan oleh jiwa kita yang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Ya. Jadi ketenangan yang dirasakan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, tapi itu masih dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Makanya pernikahan itu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan itu, suami istri itu, litaskunu ilaiha, supaya kita merasa tenang terhadap pasangan kita, dengan pasangan kita. Kita sering mendoakan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu sakinah itu ketenangan. Kenapa? Karena secara kejiwaan orang yang belum menikah
Ya, memiliki gejolak-gejolak kejiwaan yang itu bisa diredam kalau dia sudah punya pasangan. Kalau dia sudah punya istri. Jadi artinya ketenangan jiwanya yang semula bergejolak itu bisa muncul ketenangan itu tersebab dia punya pasangan. Itu sakinah. Orang bisa gelalapan ketika melihat orang lain ganti kendaraan. Dan itu tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam dirinya sebelum kendaraan yang diinginkannya dia miliki. Itu sakinah. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan al-itmi'anan atau at-tuma'nina. Ini juga ketenangan, tapi ketenangan ini bersumber dari dalam diri kita. Dari bagaimana kita mengkoneksikan jiwa kita, hati kita kepada zat yang memberikan ketenangan kepada kita semua. Kepada sumber ketenangan yang itu bisa abadi kita rasakan. Maka di surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati-hati manusia akan menjadi tenang. Ini tenang yang bersumber dari dalam. Ketika hatinya terkoneksi kepada Allah, tidak putus setiap detik, setiap langkah, maka dia akan merasakan ketenangan. Ketika ketenangan yang bersumber, yang masih dipengaruhi oleh luar didapatkan oleh diri kita karena terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang outer kita, di luar diri kita, kharija nafsina, kharija anfusina, di luar diri kita semua, ya. Dan ketenangan yang bersumber dakhila anfusina, dari dalam diri kita sama bergabung, itulah yang disebut dengan wiqar. Ketika dari luar sudah tidak terpengaruh, di dalam terus terkoneksi kepada Allah, maka lahirlah ketenangan yang disebut dengan penggabungan dua macam ketenangan yang bersumber dari luar atau yang dipengaruhi dari luar, yang masih dipengaruhi dari luar, juga ketenangan yang bersumber di dalam kita. Inilah yang disebut orang yang kokoh, orang yang wiqar, tenang seutuhnya. Nah, kita kembali ke doa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Abah ingin mengajak kepada kita semua. Abah menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya pemenuhan kebutuhan kita dari luar kita semua, kalau diukur dengan hasrat kita, dengan keinginan kita, antara kebutuhan dengan keinginan itu selalu ada gap. Selalu ada jarak yang sangat jauh antara kebutuhan dengan keinginan. Dengarkan, harus jadi keyakinan kita. Allah pasti memenuhi kebutuhan kita, tapi Allah belum tentu memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Sekali lagi, Allah pasti memenuhi kebutuhan kita, tapi belum tentu Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu itu kebutuhan kita semua. Saya ingin helikopter, kata Bunda Aya. Saya ingin helikopter untuk pergi pulang ke Sinarasa. Itu keinginan. Tapi belum tentu itu kebutuhannya Bunda Aya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan Bunda Aya punya alat transportasi yang memudahkan dari Prapanca sampai ke Sinarasa. Lah kalau misalkan dikasih helikopter oleh Gusti Allah, mau disimpan di mana? Itu bikin sempit aja Prapanca. Belum lagi tetangganya juga punya. Oh, berantem lagi nanti, macet lagi di udara. Itu keinginan dengan kebutuhan. Tapi Allah pasti memenuhi kebutuhan. Kata Bunda, ya Allah, saya butuh prasarana yang memudahkan saya perjalanan untuk kemana, dari Prapanca ke Sinarasa. Allah kasih itu, mobil ada. Sekarang saya sudah nggak bisa bawa mobil, kata Bunda ya, karena faktor usia, kelelahan dan sebagainya. Tapi ada ikhwan yang lain yang nyamperin beliau, di dropping, kemudian diantar lagi, dijemput, diantar lagi ke sana. Kata Bunda dengan anggota keluarga dan sebagainya. Kan itu kebutuhannya, ya. Sekali lagi, jadi Abah ingin mengajak kepada kita bahwa Allah lah sumber yang bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Dan kita diajak pada kesadaran itu melalui doa ini. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian doa. Memang makna miskin ini kalau kita urut berdasarkan pendapat para pakar itu. Pertama adalah miskinul mal, miskin secara harta. Ini bukan berarti keserba kekurangan tentang harta kekayaan, tapi dia tidak lagi tinggi hati, sombong,
Ya, besar kepala dengan harta yang dimilikinya. Karena dia dengan segala keberlimpahan harta sekalipun, dia masih membutuhkan Allah. Dia masih butuh kepada Allah. Dia masih butuh kepada zat yang menghadirkan kekayaan kepada dirinya. Butuh apa? Butuh bimbingan supaya tidak tergelincir karena keberlimpahan harta. Bukankah orang itu kadang-kadang berubah menjadi binatang karena banyak hartanya? Bukankah orang bisa menjadi diktator karena banyak hartanya? Bukankah dia menjadi lintah darat karena banyak hartanya? Bukankah dia menjadi zalim kepada orang lain karena keberlimpahan hartanya? Maka orang yang miskin secara harta dalam perspektif yang lain, bukannya sekedar orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang saya sebutkan sejak di awal tadi, tetapi orang yang punya kesadaran bahwa ketika harta berlimpah sekalipun dalam dirinya, dia masih butuh kepada Allah, bahwa semua itu didatangkan dari Allah dan hanya Allah yang memberikan bimbingan yang paling kuat supaya harta itu digunakan di jalan yang benar. Yang pertama. Ya. Yang kedua, miskinul qalbi, miskin secara hati. Wahada huwa alham, ini yang paling penting. Miskin secara itu apa? Jadi kita mutawadhi'an, kita memiliki sikap yang tawadhu, rendah hati, ya, rendah diri di hadapan Allah. Khodian, tawaduan, tawadu, rendah hati. Khodian, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Munkasiran lillah, dan kita merasa remuk seremuk-remuknya, kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdilnya, kerdil-kerdilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalian minal kibri, dia berusaha membersihkan dirinya dari kesombongan-kesombongan. Kenapa? Karena orang yang ada satu darah saja di dalam kalbunya, maka muharramun duhuluha. Idil hadratil ilahiyah muharramun duhuluha man kana fi qalbihi dzurratun minal kibri. Karena Allah mengharamkan hadratnya dimasuki oleh orang yang ada sebesar atom sekalipun kesombongan di dalam dirinya. Jadi miskin kalbi itu artinya dia merasa rendah, kecil di hadapan Allah. Saya dihormat, diuluh-uluh, di kiai-kiai, di ajengan-ajengan, di ustaz-ustaz oleh orang lain. Nah, kalau Allah bukakan secara sebenarnya diri saya, mana ada orang yang bisa panggil saya, yang mau panggil saya kiai, panggil ustaz, cium tangan saya, hormat kepada saya, nggak akan. Kalau dibukakan sebenarnya diri kita itu siapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah As-Satir, maha menutupi segala aib dan kekurangan, ya, kecuralingan kita, kebobrokan kita. Orang masih mau duduk berdampingan dengan kita. Kalau Allah bukakan, jangankan manusia, mungkin kucing saja tidak akan mau lewat di depan kita, saking hinanya kita. Allahu Akbar. Ya. Jadi inilah apa namanya? Ini kata Ibnu Athir juga begitu. Ya. Arada bihi at-tawadhu'u wal ihbat. Jadi yang dimaksud dengan miskin itu adalah apa? At-tawadhu. Ya. Ya, dan tidaklah orang tawadhu itu kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tawadhu'a illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah akan mengangkat orang tersebut derajatnya karena ketawaduannya itu sendiri. Itu rumus Allah begitu. Makin sombong direndahkan, makin tawadhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Betapa sayangnya guru kita kepada kita semua. Sampai yang nggak kepikiran oleh orang lain juga dimaklumatkan kepada kita, ya Allah, ya Rabbi. Malu kita kepada guru kita semua. Nah sekarang pertanyaan, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta dengan doa ini, ya, meminta miskin, padahal beliau itu adalah agnan nas, gitu. Ya, kan agnan nas itu sekaya-kayanya manusia itu indikatornya ridho. Kalau saya tadi sebutkan wardo bima qassamallahu laka takun agnan nas. Ada satu hadis yang menyatakan begitu. Ini Imam Tirmidzi juga kalau tidak salah hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Wardo, hendaklah engkau beridho bima terhadap sesuatu qassama yang Allah telah membagikan. Ya, qassama yang telah membagikan siapa? Allah laka kepadamu. Wardo bima qassamallahu laka takun agnan nas. Ridholah engkau terhadap apa yang telah Allah bagikan kepadamu, Allah berikan kepadamu, takun agnan nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi. Rasulullah itu adalah sosok
pribadi yang paling ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, beliau nabi yang kalau meminta apapun itu pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta apapun masih dikasih oleh Allah. Tapi beliau tuh masih mengganjal perutnya, ya, lalu diikat dengan selendangnya sampai bagian depan tuh tembus ke bagian belakang. Karena apa? Karena menahan lapar. Ketika dia tanya kepada istrinya, Aisyah, ya Humairah, apakah kita punya makan hari ini? Aisyah menjawab, tidak ada, wahai baginda, baik, aku akan puasa. Masya Allah, sosok yang rindu. Itu dialami oleh guru agung kita semua, pengarang sahabat. Kalau kita baca manqobahnya pengarang sahabat Aus, Abah Aus itu pernah merebus batu, itu bukan dongeng itu. Saya pernah dapat cerita dari salah satu putrinya pengarang sahabat Aus. Jadi ketika putri-putri beliau masih kecil itu nangis, lapar, lalu menyuruh Umi almarhumah itu untuk menidurkan mereka. Masih nangis terus, pengarang sahabat mengambil batu itu dipasak batu itu sampai mendidih supaya kedengaran sama putri-putri beliau, putra-putri beliau itu bahwa beliau sedang memasak makanan, padahal sedang memasak batu. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya pakai Nur Ramlan nggak usah begitu. Ini kan kondisinya beda. Memang Pak Sabos pernah mengalami itu. Lantas kita misalkan saya juga mau begitu dong mengalami fase itu. Ya nggak usah, kita mau ujiannya yang lain lagi. Nggak usah begitu. Ya, ini substansinya bukan aspek formalnya. Sampai di mana tadi lupa lagi. Begitu ya. Kenapa Rasulullah berdoa dengan itu? Ya. Yu'allimuna salah satu ma'ani. Supaya Rasulullah itu sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama at-tawadhu tadi disampaikan. Supaya beliau itu memberikan pengajaran, Rasulullah ingin memberikan pengajaran kepada dia tentang tawadhu. Ya. Kemudian apa yang kedua? Zuhdu. Tadi sampaikan di awal penjelasannya. Supaya zuhud itu apa? Tidak terganggu, tidak terikat dengan harta. Meskipun dia berlimpah harta. Di salah satu bait di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu, di kitab yang tasawuf yang diajarkan di kelas-kelas pertama pesantren itu. Wazhad wa dha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku'alat. Wajhad, berlaku zuhudlah engkau. Wadha, yang dimaksud dengan zuhud itu faqdu ala qati qalbika, tidak adanya keterikatan hatimu bil mali, dengan harta kekayaan. La faqdun lahu, bukan tidak punya harta, hartanya banyak, mobilnya itu Ferrari, ya Mustang, Rolls Royce. Saya tidak bisa menyebutnya. Al-Fatihah misalkan, mobilnya tuh banyak sekali, tapi hatinya nggak terganggu dengan semua itu. Itu disebut zuhud. Jadi tidak terganggu oleh dunia yang berlimpah. Lah kita yang nggak punya apa-apa lalu terganggu oleh dunia. Terganggu oleh apa? Orang punyanya juga enggak. Sebenarnya begitu, kadang-kadang suka orang Tasik bilang kata torogan itu. Apa kata torogan itu ya? Katurung katutuh ya. Udah mah miskin gitu ya, terganggu lagi oleh urusan harta. Begitu ya. Itu karakter kita kan. Karakter manusia. Itu yang kedua, zuhud. Ya. Yang ketiga nih ya, al-ihtiyajud daimu lillah, merasa butuh kepada Allah selamanya. Ya. Kalau kita merasa butuh kepada Allah selamanya, maka dia akan selalu melekatkan diri kepada zat yang dia butuhkan, kepada Allah. Ya. Dia tidak akan pernah melihat dirinya yang kaya, dia tidak akan pernah melihat usaha-usaha yang berhasil. Karena mungkin usaha yang dia lakukan itu berhasil kalau tidak Allah berhasilkan. Tidak mungkin seluruh ikhtiarnya dilakukan itu mengakibatkan dia kaya kalau tidak Allah kayakan. Maka doa kita menjadi orang yang miskin itu adalah supaya kita tawadhu, supaya kita tidak terganggu oleh harta, dan supaya kita menempatkan kebutuhan tertinggi dan keterikatan tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.